Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlan Putra Pratama, mahasiswa dari Fakultas dan Hukum Universitas Teknologi Mataram. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan 3 pokok pembahasan utama, yaitu pelatihan modeling, kompensasi dalam dunia kerja, dan gaya kepemimpinan. Ketiga hal ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi di dunia kerja. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pelatihan modeling. Pelatihan ini bertujuan untuk menarik minat pelanggan melalui peran model yang mempromosikan produk butik dengan cara yang menarik dan profesional. Dalam dunia pemasaran modern, model berperan penting sebagai brand ambassador, yaitu wajah dan citra dari sebuah produk. Dengan melihat model menggunakan produk tertentu, konsumen akan merasa lebih yakin dan tertarik untuk membeli, karena mereka bisa membayangkan bagaimana produk itu jika digunakan sendiri. Sasaran utama dari pelatihan modeling ini adalah meningkatkan eksistensi usaha dan daya saing di pasar yang lebih luas. Pelatihan difokuskan kepada karyawan yang berada di bidang marketing agar mereka mampu mempresentasikan produk dengan baik dan menarik perhatian calon pembeli, terutama di kalangan remaja. Metode yang digunakan adalah pelatihan eksternal, di mana pelatih berasal dari luar perusahaan, contohnya seorang model berpengalaman seperti Ayu Agustin. Pelatih eksternal dipilih karena memiliki pengalaman luas di dunia modeling dan dapat memberikan pembelajaran nyata kepada peserta. Pelatihan dilakukan di ruang belajar pribadi dengan peserta di kalangan karyawan tetap di bidang marketing atau brand ambassador. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang kompensasi. Kompensasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas tenaga, waktu, dan pikiran yang telah mereka berikan. Kompensasi tidak hanya berupa gaji, tetapi juga bisa berupa tunjangan, bonus, insentif, atau fasilitas lainnya. Bagi perusahaan, kompensasi yang menarik akan membantu mendapatkan karyawan berkualitas dan mempertahankan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Contohnya, perusahaan yang menawarkan gaji sesuai standar industri dan memberikan bonus kinerja tahunan akan lebih diminati oleh calon karyawan yang kompeten. Bagi karyawan, kompensasi adalah bentuk jasa yang membuat mereka merasa dihargai. Karyawan yang menerima kompensasi layak akan lebih semangat bekerja dan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, sistem kompensasi yang baik tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan timbal balik yang positif antara perusahaan dan karyawan. Kemudian, bagian ketiga adalah tentang gaya kepemimpinan. Dalam dunia kerja, gaya kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap motivasi kinerja dan suasana kerja di dalam tim. Gaya kepemimpinan yang saya sukai adalah laissez-faire, yaitu gaya yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengatur dan menyelesaikan tugas masing-masing sesuai tanggung jawab. Pemimpin hanya memberikan arahan umum dan mempercayai kemampuan anggotanya untuk mengambil keputusan sendiri. Gaya ini sangat cocok diterapkan dalam tim yang sudah memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab tinggi. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang tidak saya sukai adalah otoriter. Karena dalam gaya ini, pemimpin memegang kendali penuh dan jarang menerima masukan dari anggota. Hal itu bisa menurunkan semangat dan kreativitas tim. Selain itu, gaya demokratis juga sangat baik diterapkan karena mendorong musyawarah dan partisipasi bersama dalam pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, pelatihan modeling, kompensasi yang tepat, dan gaya kepemimpinan yang baik adalah 3 unsur penting dalam manajemen sumber daya manusia. Kegiatannya saling berkaitan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif. Pelatihan meningkatkan keterampilan, kompensasi memberikan motivasi, dan kepemimpinan yang tepat menciptakan keharmonisan dalam bekerja. Terima kasih telah menyimak video saya tentang manajemen sumber daya manusia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.